Oke, kita kembali ke bagian codingnya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat function void, function return, terus kemudian bagaimana cara memanggil function tersebut. Oke, kita buka dulu di sini Visual Studio-nya. Oke, kita bikin file baru. Caranya klik kanan di project kalian. Terus kemudian pilih add new item. Nah, sini kita kasih nama, contohnya adalah penggunaan function. Oke. Di sini kita akan mengimport library IOStream supaya kita bisa memanggil function cout sama cin. Di include IOStream dan lupa buka kurung tutupnya IOStream. Terus kemudian tambahkan namespace-nya using namespace standar ya, std ya. Terus untuk menjalankan program ini, teman-teman harus bikin satu function namanya main. Nah, dari dokumentasinya, main ini harus tipe datanya itu integer. Jadi dia berupa return. Cuma di sini di C++ itu masih bahasa pemrograman lama. Jadi dia walaupun tipe fungsinya return, di sini masih diperbolehkan tidak mengembalikan nilai. Nah, di pemrograman Java, pemrograman C# itu tidak boleh. Kalau semacam ini, dia berupa return, di sini harus mengembalikan nilai juga. Berarti return 0. Nah, cuman kalau di C++ masih ditolerir, diperbolehkan. Ya, ini saya hapus saja karena sama saja sebenarnya kalau untuk yang main. Oke. Terus kemudian kita mau bikin function. Nah, kalau di C++ function itu kita deklarasikan dulu. Jadi deklarasinya itu kita taruh di atasnya main. Jangan di bawahnya main. Biasanya kalau di bawahnya main itu error nanti. Jadi supaya lebih aman, letakkan di atasnya main. Oke. Kita mau bikin void ya. Mendeklarasikan function void. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita tulis void, terus nama fungsinya. Nama fungsinya contohnya di sini adalah hitung luas. Oke. Luas, dan jangan lupa parameternya ya. Di sini kasih parameter kosong karena kita nggak menggunakan parameter dulu. Terus kemudian kita contohkan lagi di sini mendeklarasikan function return. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita tentukan dahulu dia mau mengembalikan tipe data apa. Contoh, di sini saya mau mengembalikan tipe data integer. Berarti di sini saya nulis integer. Kemudian baru nama fungsinya. Contoh, hitung volume. Volume. Ini ya. Oke. Nah, ini karena di sini kita sudah menyebutkan integer, dia harus mengembalikan sebuah nilai. Jadi return 0. Kenapa kok 0? 0 itu kalau tidak dikasih titik koma gini, ini berupa integer. Ya. Return 0. Nah, kita nanti berikutnya akan menentukan nih. Ini hitung luas untuk apa gitu ya. Ini hitung luas untuk persegi. Sementara yang bawah hitung volume untuk kubus. Oke. Ini persegi panjang aja biar gampang, persegi panjang.
Ya. Terus kemudian seperti di dalam slide, ketika mendeklarasikan sebuah function, teman-teman bisa menambahkan argumen atau parameter di function tersebut. Diletakkan di mana Pak ini? Diletakkan di dalam parameter. Parameter itu ini yang kurung melengkung ya. Untuk persegi panjang, luas itu kan lebar kali panjang ya. Berarti kita masukkan dulu di sini integer lebarnya berapa, integer panjang. Nah, ini. Oke. Jadi lebar, variabel lebar sama variabel panjang ini adalah lokal variabel yang hanya berlaku dihitung luas. Jadi ini disebut lokal variabel, dia hanya berlaku dihitung luas ya. Terus nanti ada lagi global variabel. Global variabel itu adalah variabel yang bisa diakses oleh semuanya di dalam kelas yang sama. Oke ya. Di sini saya mau membuat global variabel. Variabel namanya integer hasil. Oke. Integer hasil. Nah, global variabel ini akan saya gunakan untuk menyimpan hasil perhitungan dari hitung luas. Jadi bisa kita masukkan di sini variabel hasil. Hasil sama dengan lebar dikalikan dengan panjang. Oke. Hasil sama dengan lebar kali panjang. Berikutnya kita kasih parameter untuk volume. Kita mau hitung volume kubus. Nah, rumusnya volume kubus bagaimana? Sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Oke, kita masukkan di sini integer sisi ya. Oke. Terus kemudian kita simpan nanti hasilnya di variabel hasil sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Untuk operasi perkalian ini menggunakan asterik tanda bintang ya, tanda bintang seperti ini. Kita simpan nanti sisi kali sisi kali sisi ke variabel hasil. Nah, terus return 0-nya ini gunanya untuk apa Pak? Nah, return-nya ini akan mengembalikan sebuah value. Value-nya dari hasil hitung volume yang disimpan di variabel hasil. Berarti return-nya adalah return hasil. Kayak gini ya. Nah, jadi nanti kita akan memanggil hitung luas sama hitung volume. Cara manggilnya bagaimana Pak? Cara manggilnya kita letakkan di main. Nah, di dalam main ini kita panggil function yang sudah kita deklarasikan, yaitu hitung luas dulu ya. Oke, kita panggil hitung luas. Nah, caranya bagaimana? Ya kita sebutkan saja nama functionnya, hitung luas. Nah, gini. Terus kemudian kita masukkan parameternya. Parameternya ada berapa, Pak? Nah, di sini parameternya ada 1, 2. Ada 2 parameter. Berarti hitung luas ini juga harus memasukkan 2 parameter. Nah, parameternya apa? Kalau kalian lihat di sini akan keluar pop-up kecil tulisannya void hitung luas, integer lebar, integer panjang. Jadi harus memasukkan nilai. Contoh di sini saya masukkan angka ya, lebarnya katakanlah 4, panjangnya katakanlah 6. Oke, jadi hitung luas lebarnya 4, panjangnya 6. Ini saya kasih komentar saja di sini biar ketahuan nanti. Ini gunanya untuk apa? 4 itu untuk lebarnya, 6 itu untuk panjangnya ya, panjang. Nah, oke, coba kita running sekarang, Ctrl F5, F5. Nah, di sini keluar hasilnya, cuman hasil perhitungan luasnya itu masih belum muncul. Saya perbesar dulu. Nah, programnya jalan, cuma hasil perhitungan luasnya belum keluar. Nah, ini kenapa? Ya karena belum kita outprint ke konsolnya. Cara ngeprint ke konsol bagaimana? Ya kita pakai cout ya kemarin.
Oke. Kita kasih cout dulu di sini. Ini kita close dulu. Oke, cout. Cout. Kita kasih string dulu, hasil hitung luas P sama dengan lebar sama dengan lebar 4, panjang 6 adalah ya. Kemudian kita panggil nama variabel untuk nyimpan tadi. Namanya adalah hasil ya di sini. Oke. Kita tulis hasil. Nah, oke, kita coba running kembali, Ctrl F5. Nah, muncul seperti ini. Saya perbesar lagi. Nah, ini akan muncul hasil hitung luas lebarnya 4, panjangnya 6 adalah 24. Nah, oke ya. Jadi cara memanggil function seperti itu. Oke, kita kecilkan kembali. Lalu bagaimana Pak cara memanggil function yang return? Ini yang atas tadi panggil hitung luas, void hitung luas ya. Panggil void hitung luas. Nah, cara memanggil return volume bagaimana? Nah, untuk memanggil return, ini teman-teman sebenarnya sama saja. Cuma bisa kalian tempatkan langsung di terminal. Kalau misalkan hasilnya berupa angka, berupa string bisa. Contoh ya, ini kalau mau saya masukkan ke terminal langsung. Berarti cara panggil pertama langsung ditampilkan ke cout. Oke. Berarti cout hasil volume dengan sisinya katakanlah 4 adalah hasil volume kubus ya. Volume kubus adalah ini adalah hasil. Oke, adalah hasil. Hasilnya ini kita ambil dari pemanggilan hitung luas. Berarti di sini hasilnya saya ganti hitung luas. Hitung volume. Hitung volume. Cara panggil yang pertama ditampilkan ke cout. Jadi cout-nya akan menuliskan hasil volume kubus dengan sisi 4 adalahnya adalah hitung volume. Hitung volumenya berapa? Hitung volumenya di sini ya. Berarti kurang apa? Kurang parameternya. Ada satu parameter. Oke, kita kasih parameternya seperti ini. Kasih nilai 4 karena di sini nanti kita pakai sisinya adalah 4 ya. Oke, sekarang kita running. Hasilnya berapa? Ctrl F5. Oke, ada yang salah sebentar. Ctrl F5. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, hasil hitung luas lebarnya 4, panjangnya 6 adalah 24. Hasil volume kubus dengan sisi 4 adalah 64. Dapat 64 dapatnya dari mana? 4 dikali 4 dikali 4. Tadi kan sisi kali sisi kali sisi 64. Cuman di sini ada sedikit salah penulisan di bagian sini ya. Panjang 6 adalah 24 terus tidak ada spasinya. Nah, cara nambahkan spasinya bagaimana? Oke, kita close dulu, kita masuk ke programnya lagi. Masuk ke sini. Di bagian hasil ini kalian tambahkan string /n ya. /n. Nah, /n ini fungsinya apa? /n ini fungsinya adalah untuk menambahkan enter di bawah. Jadi enter turun satu baris di bawah gitu ya. Ini saya benahin dulu. Hasil hitung luas dari luas persegi panjang dengan lebar 4, panjangnya 6 adalah itu ya. Oke, kita
jalankan kembali, Ctrl F5. Oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Hasilnya. Hasil hitung luas persegi panjang dengan lebar 4, panjangnya 6 adalah 24. Terus kemudian enter, enternya tadi adalah simbolnya adalah /n. Terus kemudian hasil volume kubus dengan sisi 4 adalah 64. Oke, jadi itu adalah bagaimana cara kita mendeklarasikan sebuah function, terus bagaimana cara memanggil fungsinya. Ingat ya, untuk function ada dua macam, void sama return. Kalau return harus mengembalikan sesuai tipe datanya, kalau void tidak perlu mengembalikan tipe data. Dan pemanggilannya itu bisa dilakukan berkali-kali. Misalkan ini hitung luas 4 kali 6, teman-teman bisa manggil lagi. Contoh ya di bawah, ini saya copy bawahnya aja gini. Nah, hitung luas misalkan 8 kali 10. Nah, hasil hitung luas persegi panjang, lebarnya 8, terus kemudian panjangnya 10. Nah, ini adalah hasil. Nah, jadi kita cukup mendeklarasikan satu function saja namanya hitung luas, tetapi kita bisa memanggil berkali-kali nama dari function tersebut untuk dieksekusi. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kalau misalkan teman-teman nanti coba ada permasalahan, silahkan komen di kolom komentar di YouTube-nya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.